بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah, la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Demikian firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, ayat ini berbicara dua hal sekaligus, bahwa halal dan thayyib. Halal memiliki makna secara syar'i itu bebas dari unsur babi. Karena satu-satunya binatang yang secara khusus disebutkan Allah di Al-Quran sebagai haram itu babi. Banyak yang nanya, banyak yang bertanya-tanya, mungkin lah kalau misalnya babi itu haram, kenapa diciptakan? Kan begitu. Kita kembali bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Betul, dia haram bagi manusia babi itu, tetapi dia kan menjadi mangsa binatang buas lain. Ya, kalau di Sumatera sekarang misalnya banyak harimau yang memakan manusia, ya karena babi pada habis gitu loh. Nah ini ya, jadi itulah kira-kira alasannya. Tentu alasan lain ada, karena babi itu suka membongkar-bongkar tanah, itu sebetulnya menyuburkan tanah. Itu menurut penelitian. Tetapi saya tidak mau membahas itu. Saya mau membahas bahwa halal itu selain terhindar dari unsur babi, juga terhindar dari najis besar. Yang kedua, konsep makanan yang baik adalah dia harus thayyib. Thayyib itu apa? Thayyib itu adalah segala sesuatu itu harus baik dari sudut pandang kesehatan. Nah, jadi thayyib itu secara harfiah dalam konteks ilmu pengetahuan saat ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan standar kelayakan, layak tidaknya makanan ini dimakan atau tidak. Kemudian dia berkaitan dengan kebersihan dan berkaitan dengan efek fungsinya terhadap tubuh. Mungkin ada makanan yang halal bagi kita, tetapi kalau tidak ada efek baiknya bagi tubuh atau justru efeknya buruk, maka sebaiknya tidak dikonsumsi meskipun halal. Karena tadi konsepnya adalah halalan thayyiban, halal dan baik. Ini dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu sekalian jamaah subuh yang dirahmati Allah, perintah tentang makan di dalam Al-Quran itu disebutkan 72 kali. Namun ada 4 ayat yang secara khusus menggabungkan halal dan thayyib itu. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah yang saya sebutkan tadi, yang saya bacakan tadi, ayat 168. Kemudian ada surat Al-Maidah 88, surat Al-Anfal 69, dan surat An-Nahl 114. Tetapi ada 72 kali makanan itu disebutkan dalam berbagai konteks, termasuk hidangan surgawi yang disampaikan dalam surah Al-Maidah. Nah, pertanyaannya, mengapa harus thayyib? Nah, kita kembali tadi ke ayat 168 yang mengatakan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Frasa yang digunakan adalah ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan frasa yang mengatakan hai orang-orang yang beriman, tetapi yang digunakan adalah hai manusia. Jadi dia itu berlaku universal. Kenapa? Karena soal thayyib itu berlaku universal. Jadi orang memakan makanan yang baik, layak, bersih, prosesnya benar, itu berlaku bagi semua orang, tidak hanya bagi orang Islam. Mungkin kok sama konsepnya dengan Rahman dan Rahim, bahwa semua manusia mendapat rahmannya Allah, tetapi tidak semua mendapat kasih sayang. Nah, olehnya itu Bapak Ibu, penting sekali ya ketika kita makan, itu memperhatikan thayyibnya. Secara garis besar saya ingin mengatakan begini, bahwa halal itu belum tentu thayyib. Apa contohnya? Banyak.
Semua orang mengatakan junk food itu halal. Ayamnya disembelih dengan cara yang menurut syariat Islam, digoreng prosesnya tidak menggunakan sesuatu yang mengandung unsur haram dan najis, tetapi apakah sehat atau tidak? Ya enggak. Kalau orang mau makan KFC, mau makan McDonald itu setiap minggu, saya perkirakan dalam 10-15 tahun ke depan pasti kena serangan jantung. Kenapa? Karena terjadi penumpukan lemak jenuh di dalam. Nah, kemudian tentu kita akan sulit nih. Kan tidak mungkin juga kalau kita makan lalu kemudian buka internet, oh ini kandungan kolesterolnya berapa, ini kandungan lemak jenuhnya berapa, ini kandungan kaliumnya berapa, natriumnya berapa gitu ya. Kan sulit sekali setiap kita mau makan seperti itu. Nah, jadi saya kasih konsep sederhana. Bapak Ibu, thayyib dalam arti sehat itu sederhana. Jadikan tubuh kita ini, jadikan badan kita ini kebun sayur. Artinya apa? Perbanyak makan sayur. Sayur tidak pernah kita temukan frasanya di Al-Quran, tidak pernah ketemu kata di hadis yang menyatakan sayur itu haram. Kenapa? Karena tadi kalau thayyib semuanya halal, tetapi halal belum tentu thayyib. Yang kedua, jadikan badan dan tubuh kita ini kebun buah. Dan akan lebih indah lagi tubuh kita ini kalau kemudian dibikinkan sedikit kolam ikan. Artinya, kalau mau sehat tadi dalam konsep halalan thayyiban, maka yang pertama adalah makan sayur sama buah ditambah ikan, kan begitu? Nah, ini juga menarik sebetulnya. Satu, sudah saya sebutkan tadi bahwa sayur itu tidak ada satupun frasa dalam Al-Quran yang mengatakan haram. Tidak ada dalam hadis yang mengatakan haram. Buah-buahan juga begitu. Kita tidak pernah temukan di Al-Quran yang mengatakan bahwa ada satu buah haram. Bahkan buah kuldi pun tidak diharamkan. Gak ada satupun frasa di Al-Quran yang mengatakan bahwa buah kuldi itu haram. Yang ada adalah ujian bagi Adam untuk tidak memakan. Kan begitu? Lalu datang setan membujuknya, makanlah buah kuldi itu supaya kamu tetap di sorga. Ya setan ini kan kadang-kadang baik Pak, dari sisi pandangan manusia. Contohnya kita capek sekali, lalu datang setan bisiki, sudahlah tidur aja dulu, nanti sholat isyanya belakangan. Lalu kita bablas tidurnya. Kadang-kadang kita lagi sibuk, nanti aja lah tunda sholatnya aja gitu ya. Atau udah buka aja itu kan nggak apa-apa gitu loh, meskipun tengah hari. Kadang-kadang dari sisi manusiawi begitu. Kemudian menarik lagi, mengapa saya tadi menyebutkan perbanyak tubuh kita makan buah, jadikan kebun sayur, kebun buah, dan ada sedikit kolam ikannya, karena tidak ada satupun frasa kata dalam Al-Quran yang mengatakan binatang yang dalam air itu haram. Jadi thayyib binatang dalam air itu, ikan, bahkan bangkainya pun halal dimakan. Bangkai yang dari laut itu, ya bukan berarti sapi lalu dibuang ke laut lalu menjadi halal, bukan begitu. Tetapi binatang yang memang hidupnya di laut dan sungai itu mati, tidak disembeli, ya karena memang mungkin ya, kayak ikan paus kan susah sekali menyembelinya ya, itu halal meskipun bangkai. Padahal kalau binatang lain bangkai, hukumnya adalah haram. Ini menarik, mengapa Al-Quran itu soal halal tidak pernah mengharamkan urusan sayur, buah, dan ikan. Karena ternyata terbukti ketiganya itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ada orang yang selalu bermasalah, Pak, kolesterol saya ini bermasalah. Ya sederhana, makan ikan aja. Nah, tadi mau sehat, jadikan tubuh kita kebun sayur, kebun buah, dan sedikit kolam ikan. Kita pun sebetulnya kalau ketemu yang seperti itu kan rasanya berada di surga kita. Masuk di satu kebun, di situ banyak sayuran, banyak buah, lalu ada kolam ikannya, gitu kan enak banget hidup ini. Menikmati pemandangan seperti itu. Tetapi jangan pernah menjadikan tubuh kita kebun binatang. Kenapa? Karena yang saya sebutkan tadi bahwa thayyib, yaitu salah satu syarat yang baik untuk makan, tidak ditemukan konteks thayyib itu dalam binatang, hewan-hewan yang sekalipun halal. Contoh sapi. Sapi itu halal bagi kita, tetapi dia masuk dalam golongan daging merah. Kalau daging merah, unsur kolesterolnya tinggi, unsur kandungan untuk penyebab kankernya di masa depan tinggi. Ya, kalau itu dianjurkan dari sisi kesehatan, makan makanan itu daging putih. Jadi daging itu Pak ada dua macam ya. Kalau melihat kan ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih.
Yang warnanya merah itu daging domba, daging kambing, daging sapi, daging kerbau. Nah, yang putih itu daging ayam. Itu masih boleh dikonsumsi, meskipun juga tidak boleh setiap hari, ya. Selain bosan tentu juga tidak sehat gitu ya. Mengapa daging merah dihindari? Ternyata satu, kalorinya sangat tinggi. 100 gram daging sapi itu energi kalori yang bisa didapat dari 100 gram sapi itu kurang lebih 300 sampai 400 kalori. Bayangkan kalau dia makan 3 kerat daging, dia memasukkan ke dalam tubuhnya kurang lebih 900 kalori. Orangnya kerjanya duduk-duduk di kantor. Bukan petani, bukan buruh, makan begitu 3 kali sehari, setiap makan 3 iris daging misalnya, berarti kurang lebih sehari dia mendapatkan masukan kalori 900 kali 3, 2700, sementara kerjanya di kantor, duduk-duduk, tidak banyak aktivitas fisik, hanya habis 1200 kalori setiap hari, pasti dalam beberapa bulan dia akan kelebihan berat badan, pasti. Sama, gula itu halal, gula pasir, tetapi belum tentu thayyib dalam jangka panjang. Bayangkan kalau orang yang kena kencing manis suruh makan gula, ya kan? Bahkan mungkin dalam konteks itu bisa menjadi haram sebetulnya. Orangnya sudah penyakit gulanya tidak terkendali, tapi hobinya minum gula pasir terus juga berjalan, kemungkinan malah masuk haram. Kenapa? Tidak hanya sesuatu yang memang secara substansi itu bisa dinyatakan haram, sesuatu yang halal pun pada dasarnya, thayyib pada dasarnya, tapi kalau berlebihan juga menjadi haram. Air, Bapak Ibu, itu kalau minum air dalam ukuran yang pas, itu menyehatkan. Tetapi kalau minum air 3 liter sekaligus, pasti muntah-muntah. Dan kalau itu disengaja pasti haram hukumnya. Sengaja muntah itu kan tidak boleh. Jadi sekali lagi saya ingin mengakhiri Bapak Ibu, untuk sehat tidak cukup hanya halal, tapi juga pertimbangkan thayyibnya. Perbanyak makan buah, perbanyak makan sayur, perbanyak makan ikan, karena ikan itu omega 3-nya tinggi, itu adalah lemak baik. Lemak ini kan ada 2 macam, ada lemak jahat, ada lemak baik. Lemak jahat itu yang menyumbat pembuluh darah, tapi lemak baik itu dibutuhkan untuk memelihara ini. Nah, lemak jahat banyak di daging yang merah, tetapi lemak baik itu banyaknya di ikan. Ya, jadi silakan makan ikan yang banyak setiap saat. Silakan, bukan berarti tidak boleh makan daging sapi. Silakan makan daging sapi karena memang halal. Kalau sekali 2 kali seminggu makan daging sapi, daging kerbau, daging kambing masih thayyib. Tapi kalau setiap hari makan daging sapi, daging kambing, daging domba, mungkin tidak thayyib lagi, karena akan merusak kesehatan kita. Nah, jadi itu, kemudian jangan lupakan beraktivitas. Rasulullah juga sudah menyampaikan itu, bahwa ada olahraga, kegiatan fisik yang dianjurkan bagi kita. Yang pertama berkuda, yang kedua berenang, yang ketiga memanah. Tentu bukan hanya konteksnya dalam rangka pertahanan diri, bukan. Tetapi saya pikir konteksnya lebih luas, bahwa untuk sehat itu kan harus punya aktivitas fisik. Tidak bisa juga kita berharap kita mau sehat, kerjanya makan terus, tidak mau punya aktivitas fisik, gimana mau sehat? Pasti menumpuk setiap saat. Jadi silakan dipraktekkan untuk mengurangi, untuk menjaga berat badan tidak naik berlebihan, berhenti saja dulu minum gula, akan terasa khasiatnya Bapak Ibu. Sebulan saja berhenti minum gula pasir, terasa khasiatnya. Luar biasa. Saya punya teman dari Jepang dulu. Suatu saat dia datang ke Indonesia jalan-jalan. Saya belikan martabak manis terambulan. Ternyata enak bagi dia. Besoknya dia ajak saya mau lihat prosesnya itu terambulan. Mohon maaf kalau ada yang jualan terambulan, bukan maksud saya mengatakan itu tidak bagus. Nah, begitu dia lihat prosesnya membuat terambulan itu, tambah susu kental manis, tambah gula pasir, dia bisik-bisik sama saya. Itu bukan makanan, itu racun, dia bilang. Racun tanda kutip gitu ya. Kenapa? Anda bayangkan susu kental manis gula ditambah lagi gula pasir, tambah keju, itu jelas tidak sehat. Ya mohon maaf kalau ada yang jualan terambulan, bukan maksud saya tidak menyampaikan, silakan. Tetapi kan kalau sekali sebulan makan terambulan bolehlah ya. Tapi kalau misalnya setiap hari makan terambulan, ya tinggal nunggu sakitnya saja gitu ya. Itulah kira-kira yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.